Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngotakin Ngobrol seputar ketapel di Indonesia. Salam slingshot lovers. Oke, Bor, udah siapin kopi belum? Kalau belum, bikin kopi dulu deh. Habis itu kita seruput dulu, Bor. Oke, Bor. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, kenapa ini meja gua berantakan semua? Oke. Jadi gini, gue pengen ngejelasin nih sebenarnya pemahaman dasar bahwa sebelum kita memulai sebuah hobi, paling tidak kita tahu dulu secara edukasinya perangkat-perangkat apa saja sih yang ada di seputaran hobi tersebut. Nah, ini kita berbicara tentang ketapel nih, War. Jadi semua slingshot lovers tuh wajib tahu nih pengenalan apa saja sih yang ada di lingkungan ketapel itu sendiri. Nah, jadi di meja sini ada frame, ada berbagai jenis frame ya. Jadi ada juga tool yang namanya ini untuk peralatan motong karet gitu kan. Jadi gini, kemarin kan kita sempat membahas di ketapel itu bahwa ada ketapel tradisional atau klasik dan ada ketapel modern atau universal gitu. Nah, jadi di sini gue coba tunjukin nih ketapel klasik itu seperti apa sih. Nah, ketapel klasik itu seperti ini, yang masih mempertahankan tradisionalnya lah gitu kan. Ini ketapel dengan huruf Y, dan ini juga ada contohnya juga. Ini masih benar-benar cagak pohon lah atau ranting pohon yang berbentuk Y. Nah, di dalam pertandingan itu yang diperlombakan, kalau misalnya di pertandingan klasik, biasanya ada yang memang murni. Murni berarti memang belum ada modifikasi nih dari sisi ketapel klasiknya ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini masih murni, belum ada modifikasi apa-apa gitu. Nah, jadi terus ada juga itu kalau ini sih sudah ada modifikasi ya, untuk di sisi samping ini sudah dibuat kenyamanan. Oke. Ini untuk berbicara di ketapel tradisional. Nah, lalu di ketapel modern, ketapel modern itu ada banyak juga nih. Sebenarnya ketapel itu pengembangannya itu sudah banyak banget. Nah, ini material kayu ya, semuanya kayu juga. Nah, ini material akrilik. Nah, akrilik. Dan ini material mikarta. Dan ini material kombinasi juga, di tengahnya ada dural aluminium. Dan kalau ini kita biasa menyebutnya tuh istilahnya core. Terus dilapisi lagi ada akrilik, terus ada lagi kayu ya. Nah, ini juga sama, ini juga materialnya mikarta. Ada lagi, ini materialnya G10 gitu, biasa disebutnya tuh G10. Sama lah, kalau di frame ini ada juga G10, ada masih natural, ada mikarta. Nah, untuk jenis-jenis ketapel sendiri itu sebenarnya banyak tuh, ada sebutannya itu ada OTT. OTT itu over the throw.
Jadi over the top. Jadi eh, nanti lintasan peluru itu akan melewati mana gitu. Dia ada di atas garpu. Jadi kalau ada lagi eh, kalau ini namanya OTT nih. Jadi karet flatbandnya itu ada di atasnya sini. Nih. Nah ini eh, namanya juga OTT. Jadi karetnya ada di atas garpunya. Tuh. Ada lagi yang disebut itu TTF. TTF. Jadi TTF itu lebih ke kalau disebutnya tuh through the fork. Jadi karetnya itu berada di samping garpu. Nah, di samping garpu. Bisa dipahamin kan ya? Nih, kalau ini di samping, kalau yang ini di atas. Tuh. Sebenarnya kalau model-model yang dulu banget tuh sebenarnya lebih banyak karetnya di samping tuh. Nah, ini juga sama, ini TTF, karetnya untuk di samping gitu. Nah, lalu style, kita berbicara style gitu. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk di jenis ketapel tuh banyak. Sebelum kita ke style tadi ada lagi tuh sebenarnya jenis ketapel itu ada OTT, TTF, ada lagi eh, frameless. Frameless itu tuh tidak memakai media ketapel ini, tapi medianya itu Y-nya itu dibuat dari tangan saja, tangan sendiri gitu. Nah, lalu ada lagi itu istilahnya PFS. PFS itu biasanya dia lebih kecil bentuk ketapelnya, sebenarnya bisa disebut juga ya pokoknya dia lebih kecil. Ada lagi gapless. Nah, gapless itu dia tidak ada gap itu antara jarak antara garpu ke satu ke garpu yang lainnya seperti itu. Lalu berbicara style, nah gini, style menembak itu macam-macam ya, varian juga. Ada yang biasa disebut tuh gaya klasik itu ya menembaknya di atas ya. Jadi begini gayanya. Kayak gini. Ada lagi gayanya gangster style. Nah, gangster style itu lebih identik yang sekarang banyak dipakai, dan kenapa lebih banyak dipakai itu karena memang secara teknik itu lebih mudah dipahami dan lebih gampang kena target gitu. Nah, jadi gangster style itu lebih cenderung miring gitu. Nah, seperti ya kenapa gangster style? Karena orang-orang mengadopsi mungkin istilahnya itu dari mafia-mafia luar negeri, ketika megang pistol itu kan gayanya miring gitu. Jadi namping. Jadi seperti itu. Nah, untuk apa ya, style frame itu juga ada sebutannya hammer grip, dan ada istilahnya itu finger thumb support. Nah, gitu. Jadi istilah yang banyak beredar juga di Indonesia itu finger style atau hammer gitu kan. Nah, kalau hammer itu istilah ketika frame-nya ini digenggam penuh seperti memegang palu. Nah, jadi ini contoh salah satu frame yang hammer. Jadi terisi penuh, genggamannya itu full semua ini. Jadi ini sebutan istilahnya itu hammer style juga ini genggamannya.
Nah, ada lagi istilahnya itu finger thumb support. Nah, finger thumb support itu dia tidak digenggam begini. Jadi memang jenis dari eh, frame. Nah, istilah ketapel itu disebutnya tuh frame. Jadi untuk frame-nya ini memang ini ada untuk sebagai finger thumb support. Jadi finger thumb support itu ini sebagai penopang garpunya. Jadi nih, nah, jadi modelnya ini gitu. Nah, lalu untuk di frame-frame klasik juga sebenarnya juga lebih banyak memakai finger thumb support gitu. Oke. Lalu apa dalam di perangkat ketapel itu sendiri ada apa saja sih gitu kan? Nah, ini disebutnya bagian atas ini taper. Bagian atas ini taper. Lalu di bagian ini disebutnya tuh garpu. Garpunya, fork gitu. Nah, lalu jarak antara garpu 1 ke garpu 2-nya ini disebutnya gap. Jadi jarak gitu kan. Nah, lalu apa lagi di karet gitu. Nah, karet ini juga sebenarnya ada 2 jenis sebenarnya. Ini modelnya flat. Nah, ini flat band kalau biasa disebutnya. Nah, ada lagi yang modelnya bulat. Nah, ini kebetulan kita tidak ada materialnya. Bulat itu seperti karet pentil ban kalau zaman dahulu. Nah, kalau sekarang disebutnya tubular, karet tubular. Nah, lalu ini kantung pelurunya ini disebutnya pouch. Jadi disebutnya itu pouch. Ini tempat menaruh peluru. Nah, lalu sekarang itu pakainya apa sih gitu kan? Nah, ini pakainya itu yang kemarin sempat kita bahas. Ini steel ball namanya. Ini ammo steel ball. Jadi gotri atau biji lahar gitu kan. Atau mungkin teman-teman para slingshot lover itu udah familiar dengan di airsoft gun juga memakai seperti ini. Cuma di airsoft itu lebih cenderungnya di ukuran 6 mili sama di 4,5 ya dia. 4,5 mili. Nah, ini apa kok bisa lengket? Nah, ini disebutnya ammo holder. Jadi ini magnet sih. Jadi untuk nempelin ammonya ini, dan ketika habis bermain pun juga kita mungut lagi ammonya itu atau ambil lagi ammonya di bawah itu ya pakai magnet ini. Nah, ini material-material atau di seputaran ketapel itu sendiri. Nah, untuk di sisi target itu ada yang memakai multi target. Nah, multi target knockdown itu jadi ada sebuah memang alat khusus untuk di pertandingan. Nah, dia itu targetnya seperti ini. Ada 5 target dengan ukuran yang berbeda gitu. Nih. Dan yang paling kecil ini ada ukuran 4 cm. Ini di 8 cm, 7 cm, dan ini 6 cm. Yang ini 5 cm dan yang ini 4 cm. Nah, jadi ini ditempel di alat knockdown-nya itu. Jadi ketika ditembak dia akan terjatuh. Nah, ada lagi yang modelnya itu seperti ini, namanya spinner. Spinner itu dia nanti digantung nih ini. Nah, ketika ditembak dia akan berputar.
di tali itu. Jadi ditembak dia akan putar gitu. Selanjutnya kita sudah membahas di frame. Nah ini alat potong di bawah ini alat potong karetnya seperti itu. Alat potong karetnya. Nah ini yang hijau ini cutting mat namanya. Jadi alas untuk memotong karet. Dan yang ini penggarisnya, penggaris ukur. Kalau saya biasa pakainya ini penggarisnya karena menurut saya ini yang paling praktis dan simple ya. Untuk di ukurannya juga kita tinggal setting aja mau ukuran berapanya. Nah dan ini pisaunya untuk memotongnya, rotary cutter gitu Bor. Nah selanjutnya sih kita nanti akan membahas di konten selanjutnya nih, sudah mulai ke pemahaman tahap 2 nanti. Apa bedanya ketika dipraktekkan antara frame OTT dibandingkan dengan frame TTF gitu. Ini kan sudah berbeda karetnya. Tuh. Ini di samping, ini di atas. Oke, Bor. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat buat para slingshot lovers dimanapun berada. Oke, salam sehat selalu. Salam buat keluarga. Bukan bicara kiri, bukan bicara kanan, kita bicarakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.